Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Destia dengan NIM 24010200036. Prodi saya akuntansi kelas 4A2. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah komunikasi bisnis. Baiklah, soalnya itu studi kasus komunikasi internal di PT Sejahtera Bersama. PT Sejahtera Bersama adalah perusahaan manufaktur skala menengah yang bergerak di bidang produksi alat-alat rumah tangga. Suatu hari, manajer produksi Bapak Dimas mengirimkan email kepada seluruh staf produksi karena ada penurunan produktivitas dalam 2 bulan terakhir. Berikut isi email tersebut. Kepada seluruh staf produksi, dari manajer produksi, subjek, kinerja produksi yang buruk kepada seluruh staf. Saya kecewa dengan kinerja kalian belakangan ini. Angka produksi terus menurun dan sepertinya tidak ada yang peduli dengan hasil kerja. Jika kondisi ini terus berlanjut, akan ada tindakan tegas. Saya minta semua segera introspeksi dan perbaiki kinerja kalian. Setelah menerima email tersebut, beberapa karyawan mengeluh karena merasa tersudut dan tidak dihargai. Beberapa bahkan merasa termotivasi untuk mencari pekerjaan lain. Melihat dampak tersebut, HRD kemudian memberikan pelatihan tentang etika komunikasi bisnis dan pendekatan yang tepat dalam menyampaikan pesan, khususnya pesan negatif. Baiklah, pertanyaan yang pertama itu, identifikasi pendekatan penulisan pesan yang digunakan oleh Bapak Dimas dalam email tersebut. Apakah kelemahan dari pendekatan tersebut? Jawabannya menurut saya, Bapak Dimas itu menggunakan pendekatan langsung dengan menyampaikan kritik dan ancaman secara langsung. Kelemahannya adalah membuat karyawan merasa disalahkan, tersudut, kehilangan motivasi, dan dapat menimbulkan konflik serta menurunkan semangat kinerja. Kemudian, soal yang kedua, jelaskan 2 pendekatan alternatif yang lebih tepat dalam menyampaikan pesan negatif dalam konteks komunikasi bisnis. Yang pertama itu pendekatan tidak langsung, diawali dengan penjelasan atau alasan, kemudian menyampaikan masalah dan solusi sehingga pesan lebih mudah diterima. Pendekatan yang kedua itu pendekatan persuasif, menggunakan bahasa yang sopan, memberikan motivasi, serta mengajak karyawan bekerja sama untuk memperbaiki kinerja. Kemudian soal yang ketiga, apa saja prinsip etika komunikasi bisnis yang dilanggar dalam email tersebut? Jelaskan. Jawabannya yaitu tidak menggunakan bahasa yang sopan dan menghargai karyawan, terus menyalahkan seluruh staf tanpa penjelasan yang jelas, kemudian tidak memberikan solusi atau arahan perbaikan, kemudian menyampaikan ancaman dapat menurunkan motivasi kinerja. Kemudian soal terakhir, menurut saudara, bagaimana kalimat revisi dari email tersebut menggunakan pendekatan yang lebih profesional dan beretika? Menurut saya itu seharusnya begini. Kepada seluruh staf produksi, dalam 2 bulan terakhir terjadi penurunan produktivitas yang selalu kita perbaiki bersama. Saya mengajak seluruh tim untuk meningkatkan koordinasi disiplin dan kualitas kerja agar target produksi dapat tercapai. Apabila terdapat kendala di lapangan, silakan sampaikan kepada atasan agar dapat kita cari solusinya bersama. Terima kasih atas kerjasama dan komitmen seluruh tim. Semoga kita dapat meningkatkan hasil produksi menjadi lebih baik. Baiklah, demikian jawaban yang dapat saya sampaikan untuk soal UAS mata kuliah komunikasi bisnis. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.